Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Rekayasa Sistem Industri yang beranggotakan Ademas, Amalia, Andi, Arsy, Muhammad Fauzan, Syahid, Priyani, dan Rozan Roif yang akan menyampaikan materi mengenai a supply chain management approach for investigating the role of tour operation and sustainable tourism, the case of TUI. Ada 4 pembahasan pokok kami pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah introduction, yang kedua sustainable tourism supply chain framework, yang ketiga TUI supply chain network, yang keempat tourism supply chain management strategy. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu adalah introduction, bagaimana operator bisa menerapkan dan mengintegrasikan implementasi dari penggabungan sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan yang menjadi bagian dari supply chain tourism industry. Kita bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah tourism industry. Bagaimana potensial turis industri ini berpengaruh pada dampak sosial dan dampak budaya, dan dampak sosialnya dan dampak lingkungan, serta sejauh mana dia berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi. Lalu yang kedua adalah truck supply chain, di mana di sini perusahaan menyadari bahwa untuk keberlanjutan perusahaan jangka panjang, mereka harus melibatkan pemain dari hulu ke hilir sebagai bagian dari tourism industry mereka. Lalu yang ketiga adalah bagaimana caranya operator tour mengintegrasikan dan mengimplementasikan peraturan supply chain dalam tourism industry ini yang nantinya akan memiliki dampak berkelanjutan untuk mencakup pencapaian dampak sosial, budaya, ekonomi yang luas dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait Sustainable Tourism Supply Chain Framework, di mana supply chain management di dalam dunia pariwisata atau industri pariwisata adalah proses dalam mulai dari sourcing, produksi hingga delivery suatu produk atau jasa ke dalam konsumen akhir, yaitu di sini turis. Nah, di dalam supply chain network dalam industri pariwisata dapat dilihat pada gambar yang di layar, kita bagi menjadi upstream dan downstream. Untuk upstream sendiri adalah aktivitas atau hubungan manajemen suatu entitas atau focal company, di sini adalah tour operator dengan supplier barang atau jasanya. Di sini kita bagi menjadi 2 network sebagai inbound logistik, yaitu first tier supplier dan second tier supplier. First tier supplier ini adalah company yang langsung menyuplai produk atau jasanya kepada focal company yang diidentifikasi berupa perusahaan accommodation, yaitu hotel, resorts, villa, dan sebagainya, lalu transportation, bisa sebagai maskapai, bus, pelayaran, dan moda transport lainnya, dan juga execution. Nah, dari first tier supplier ini, dia juga memiliki supplier lagi, kita sebut sebagai second tier supplier, yang mendukung atau mensuplai produk barang dan jasanya untuk kegiatan bisnis pada first tier supplier. Di sini kita identifikasi sebagai perusahaan food and beverage, equipment manufacturer, lalu furnitur, water energy, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke arah downstream flow, di mana di sini adalah travel agent, dia sebagai wholesaler dan juga retailer dari si tour operator yang nantinya akan dideliver ke end customer, yaitu turis atau wisatawan. Di dalam supply chain network ini kita juga dapat mengidentifikasi 3 faktor penting dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah information sharing, yang kedua decision synchronization, dan ketiga adalah incentive alignment. 3 faktor ini nanti yang akan digunakan juga dalam kasus paper yang kita ambil, yang nantinya akan menjadi pengukuran kolaborasi antar perusahaan di dalam supply chain network di dunia pariwisata.
Selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana sustainable supply chain di dunia pariwisata ini dapat diterapkan. Studi kasus atau contoh yang ditampilkan adalah penerapan TUI Group sebagai tour travel menerapkan sustainable supply chain di dalam kegiatan bisnisnya. Yang pertama adalah sustainable production, yaitu proses merancang dan membuat rencana tour package, termasuk di dalamnya memilih supplier dan menentukan tujuan dan konsep perjalanan wisata yang berorientasi kepada lingkungan atau sustainable. Contohnya adalah memilih certified company yang memiliki standar ISO atau standar Eco Management and Audit SIM yang telah diterapkan di dalam TUI Group. Yang kedua adalah sustainable production. Di sini adalah kegiatan pemilihan dan menjalin kontrak dengan supplier serta stakeholder. Yang ketiga adalah sustainable procurement. Mohon maaf, yang tadi adalah sustainable procurement, dan yang ketiga ini saya akan menjelaskan sustainable production. Itu ada mencakup kegiatan produsen maupun supplier konsumen yang memiliki komitmen bersama dalam menjalin suatu konsep atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sustainable activity. Yang keempat adalah sustainable delivery distribution, yaitu melakukan manajemen distribusi dalam kegiatan wisatawan yang berorientasi pada lingkungan. Contohnya adalah pemilihan travel agent-nya. Yang terakhir adalah staging sustainable reverse logistic, yaitu melakukan mekanisme pengukuran feedback performance untuk melakukan evaluasi dan juga improvement dalam pelaksanaan sustainable di dalam dunia pariwisata. Oke, baik, berikutnya adalah salah satu komponen dari Sustainable SCM ini, khususnya pada tourism yang memiliki peranan begitu besar, yaitu adalah tour operator, di mana tour operator ini memiliki hubungan antar komponennya untuk yang memiliki tujuan untuk berkolaborasi menciptakan sustainable target yang sudah direncanakan, di mana secara pengerjaannya mereka akan mempromosi, mendistribusikan produk, dan juga memfasilitasi informasi yang akan berpindah pada tourism supply chain ini. Lalu mereka juga akan memiliki aktivitas yaitu melakukan purchase of products dalam kategori akomodasi, transportasi, dalam hal bundling, yaitu kesatuan dari hal-hal yang sudah tergabung. Hal inilah yang bisa mendorong untuk mempromosikan dan juga memicu dari supplier-supplier tersebut agar bisa tergabung dalam bundling tourism ini, maka mereka harus melakukan juga sustainable tourism pada pelaksanaan SDM-nya. Baik, untuk berikutnya ini adalah pemaparan mengenai bagaimana sih implementasi yang ada dan juga critical success factor yang bisa dinilai dalam hal kolaborasi supply chain ini. Yang sudah disampaikan juga pada bagian sebelumnya bahwa memang terdapat berbagai komponen yang berpengaruh dan juga saling berkolaborasi, sehingga dalam hal ini dikategorikan dua hal-hal yang terkait dalam supply chain manajemennya, yaitu supply chain teknik dan juga supply chain tools. Untuk supply chain teknik, ini adalah sebuah main building box-nya, yaitu adalah sebuah hal-hal komponen utamanya yang terdiri dari konfigurasi supply management, seperti warehouse, retailing system, dan sistem yang ada, seperti just in time, yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan cross-functional dari activities.
Lalu terakhir terkait supply chain tools, hal ini adalah hubungan yang memiliki relasi antar aset-aset yang ada. Yaitu didefinisikan menjadi 3 hal, yaitu pertama information tools, coordination and control tools, dan terakhir adalah organization tools. Contohnya adalah mengenai information verification system yang akan diutilisasi untuk bisa mengumpulkan dan juga menganalisa hingga end-to-end inventory yang ada. Berikutnya mengenai coordination dan control tools, ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi dan dalam proses pengambilan keputusan dengan mengukur kinerja dan memberikan suatu penghargaan achievement terhadap pencapaian hasil tertentu. Dan terakhir, mengenai organization tools, fungsinya adalah sebagai alat organisasi utama untuk memfasilitasi pengiriman data dengan istilah yang disebut interface managers, proyek baru ataupun koordinasi yang sudah terlaksana. Baik, selanjutnya masuk ke dalam studi kasus. Di sini mengambil. Oke, dalam penelitian ini, studi kasus mengambil sebuah peran dari sebuah tour operator bernama TUI Group yang cukup besar dan memiliki branch di beberapa negara. Di sini digambarkan supply chain network design dari industri tourism itu sendiri yang memfokuskan atau sebagai vokal company-nya di sini yaitu TUI Group, sebuah tour operator yang mana memiliki beberapa stakeholders, yaitu hotel and resorts, destination management, airline, and shipping industry. Nah, fungsi tour operator ini di dalam satu kesatuan supply chain network ini sendiri adalah sebagai untuk memastikan consumer atau travelers di sini itu berangkat hingga pulangnya itu sesuai dengan tujuan dari traveling itu sendiri. Nah, tour operator di sini dipilih sebagai vokal company karena memiliki central role sebagai untuk mempengaruhi dari masing-masing stakeholder-nya, memang posisi dia ada di tengah dalam chain ini, dan juga untuk mempromosikan sustainable tourism melalui stakeholder-nya upstream maupun downstream. Nah, di sini tour operator disupport oleh supplier mereka atau upstream chain-nya itu dari hotel and resort, destination management, airline and shipping industry, yang mana beberapa di antaranya juga merupakan subsidiaries dari TUI Group itu sendiri. Kemudian TUI juga disupport untuk meng-approach travelers atau consumer mereka melalui channel distribution. Di sini fungsinya adalah sebagai online marketing ataupun travel agent, tetapi juga merupakan bagian dari TUI Group itu sendiri. Nah, terakhir consumer mereka di sini posisinya adalah travelers, baik berjenis leisure maupun business. Di antara chain upstream downstream ini itu ada service value yang diberikan dari hotel and resort, kemudian destination management. Di sini posisinya itu seperti local communities di area tujuan atau di area destinasi yang mensupport penyelenggaraan tour dari awal hingga kembali ke area asalnya. Lalu juga ada airline shipping industry, itu mensupport dari transportasi untuk travelers dalam satu rangkaian tour itu sendiri. Itu melalui tour operator disampaikan atau diperoleh travelers dalam penyelenggaraan turnya. Nah, dalam proses satu kesatuan ini, TUI memiliki target untuk memastikan sustainability baik socio-ekonomik, cultural, dan environmental melalui proses SCM. Karena dalam proses SCM ini dapat menyasar sustainable kepada beberapa perusahaan sekaligus. Nah, bagaimana cara TUI untuk memaintain sustainability ini? Itu yang pertama terbagi 3 untuk upstream measures-nya. Lalu untuk dalam TUI Group itu sendiri melalui proses transformasi mereka,
lalu juga di downstreamnya. Nah, untuk upstream sendiri itu ada beberapa langkah yang diambil. Yang pertama yaitu melakukan penyeleksian atau sourcing kepada supplier mereka, mengutamakan kepada yang telah memiliki certified companies. Certified di sini bisa menggunakan sertifikasi ISO 14001 ataupun sertifikasi emas. Nah, yang kedua yaitu melakukan seleksi atau sourcing kepada supplier mereka untuk memilih co-partner dalam satu rangkaian supply chain ini, yang mana mereka sudah menetapkan kriteria-kriteria sesuai dengan performance sustainable, salah satunya environmental yang ingin mereka capai. Jadi mereka mendevelop sebuah framework atau skema disebut TOI Environmental Schemes untuk menjadi poin-poin kriteria dalam pemilihan supplier mereka. Kemudian yang selanjutnya pada dalam TOI Group itu sendiri, mereka melakukan training and education kepada staff mereka, termasuk juga beberapa staff dari stakeholder mereka yang disebut programnya yaitu TOI Environmental Ambassador. Nah, selain itu untuk di downstream research-nya kepada consumer mereka, kepada bagian marketing mereka atau channel distribution di sini disebutnya, mereka menerapkan 2 langkah, yaitu pertama menyebarkan kepada konsumernya, mereka menyebarkan isu-isu mengenai environmental aspek, bagaimana menjalankan proses traveling tetapi juga yang ramah lingkungan, sehingga travelers dari endpoint-nya sendiri atau travelers itu juga dapat berkontribusi memberikan dampak terhadap yang ramah lingkungan. Nah, kemudian satu lagi adalah environmental management di area marketing mereka, seperti pencetakan brosur yang ramah lingkungan, lalu juga memberikan insentif di sini posisinya untuk mempush para travel agent mereka atau channel distribution mereka itu untuk menggunakan skema-skema marketing yang ramah lingkungan. Selain itu juga menerapkan environmental management pada outward and return travel. Jadi dalam proses atau penyelenggaraan proses tour atau traveling itu sendiri juga memastikan aspek-aspek environmental terjaga. Nah, keseluruhan end-to-end untuk framework sustainable environment ini dari TUI mengembangkan namanya TEN atau TUI Environmental Network Framework yang tujuannya untuk memastikan sustainable dari socio-economic, cultural, dan environmental baik dari seluruh stakeholder mereka. Nah, untuk strategi bagaimana strategi detail bagaimana TUI memaintain sustainable SCM ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, jadi kita masuk ke segmen berikutnya yaitu Tourism Supply Chain Management Strategy. Dia dalam strategi ini sustainability management untuk tourism itu adalah sebuah bisnis first and foremost. Jadi dengan melihat dengan sudut pandang bisnis, untuk sustainable mereka harus mengadopsi beberapa bisnis strategi dan activity yang meet the need for the enterprise, yaitu TUI itu, sama align with the interest of the stakeholder atau pemegang saham di dalam TUI Group itu tersebut. Dan fokus mereka adalah mensustain natural resource dan human resource, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di dalam cakupan program mereka. Bisa dilihat di sini, TUI Sustainability Commitment Activity shown through dialogue as well as collaborative network creation with other interest group. Jadi bisa dibilang mereka mengorganisasi berdasarkan collective agreement antara grup itu sendiri dengan stakeholder mereka. Mereka menggunakan sebagai organisasi, mereka menggunakan performance sustainability standard berdasarkan ISO 14001, karena itu adalah ISO yang valid secara global. Dan karena TUI Group itu adalah global service company, ISO ini berguna tidak hanya
terhadap TUI dalam bagian supplier atau subsidiary, dalam artian anak perusahaan dari TUI tersebut. Dan ini juga berguna untuk men-sustain interest sama nge-protect customer mereka lokal maupun global. Environmental Code of Practice, Policy Corporate Guideline, mereka jadi ada tiga area yang mereka fokus. Yang pertama adalah being responsible business. Jadi manajemen internal dalam di dalam TUI Group itu harus udah bagus dan it has to have some degree of sustainability. Yang kedua adalah being a good neighbor. Jadi mereka harus mempunyai external network terhadap environment, komunitas lokal, staff mereka, human resource, dan juga turis, orang yang datang untuk berlibur, orang yang datang karena urusan bisnis, dan yang paling penting adalah terhadap authority, yaitu pemerintahan yang mungkin memegang tanah tempat di mana mereka membangun tourism site mereka tersebut. Kerjasama antara semua subsidiary company dalam TUI bisa dilihat di logo-logo di bawah ini. Dalam TUI Group itu sendiri ada beberapa subsidiary company like Hapag-Lloyd, TUI Deutschland, Thomson Fly, sama Gear Hotel. Itu mereka harus mempunyai level komunikasi yang bagus. Jadi mereka harus mempunyai suatu kesatuan di mana information flow between the groups itu cukup lancar untuk meminimalisir risk yang bisa mengancam supply chain system mereka. Itu adalah salah satu dari manajemen strategi yang diutamakan yang paling awal, dan selanjutnya bisa dijabarkan kembali secara lebih lanjut oleh rekan saya. Silakan. Oke, jadi TUI itu sendiri mengakui bahwa sustainability adalah masalah multi pemangku kepentingan. Maaf, slide yang sebelumnya. Oke, jadi TUI mengakui bahwa sustainability atau keberlanjutan adalah masalah multi pemangku kepentingan yang membutuhkan koordinasi dan pemantauan di dalam internal, tetapi bukan hanya itu saja, namun juga perlu adanya komunikasi dengan pihak eksternal secara efektif. TUI itu sendiri berkomitmen untuk menjalankan sustainability dan aktivitas kegiatan yang mendevelop mereka melalui dialog dengan pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap dengan bisnisnya. TUI Group sendiri itu yang memiliki beberapa anak perusahaan, diantaranya Hapag-Lloyd, TUI Deutschland, Thomson Fly, dan Gear Hotel. Mereka secara sustainable melakukan strategi melalui koordinasi dengan pihak luar, diantaranya dengan politisi, media, ataupun pihak-pihak di bidang lingkungan, misal organisasi pencinta lingkungan. Mereka melakukan kegiatan ataupun koordinasi untuk terus menjalankan proses bisnisnya, diantaranya yaitu EcoSense, Forum for Sustainable Development German Industry, kemudian juga dengan International Association of Antarctic Tour Operators, kemudian dengan End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes. Kemudian juga mereka tergabung dengan British Air Transportation Association, kemudian juga dengan International Air Charter Association. Kemudian juga mereka turut andil dalam proses kegiatan lingkungan, diantaranya Greenpeace Hellas, Sea Turtle Protection Society of Great. Selanjutnya akan dijelaskan tourism supply chain management strategi mereka dalam hal information strategy. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang, mohon maaf, next slide.
tentang information gathering dan sharing reporting. Nah, information gathering dan sharing reporting ini harus mencakup indikator of tourism service supplier, sistem for monitoring dan reporting progress, information gathering dan disseminasi sistem dan prosedur. Dalam hal ini, yang pertama yang dilakukan oleh TUI adalah information, communication, dan coordination, di mana coordination itu dilakukan melalui TEN, TUI Environmental Network. Dan selanjutnya setelah koordinasi dilakukan, TUI beserta perusahaan-perusahaan aviasi, dilakukan survei dan analisa terkait environmental performance of TUI affiliated companies dengan standar kriteria yang sudah distandar oleh TUI. Standar-standar tersebut ada 3, yaitu Organization Activities in 2005 dan Environmental Objective for Business Year tahun 2006 dan selanjutnya. Dalam organization di sini ada beberapa aspek yang diambil, yaitu environmental policy, statutory compliance atau legal compliance, environmental risk factor, dan environmental organization. Dan yang dibahas dalam activities in 2005 adalah environmental impact-nya terhadap bisnis operasi, environmental friendly business operation, inovasi, conserving resources, reduce emission, dan climate protection. Nah, setelah dilakukan pengumpulan informasi dari perusahaan-perusahaan aviasi tersebut, dilakukan analisa terhadap data-data yang sudah diambil. Setelah data tersebut dianalisa, dilakukan performance monitoring proses, di mana hasil analisa tersebut kembali diberikan kepada perusahaan-perusahaan aviasi seperti feedback, sehingga apabila ada hasil analisa yang sebuah perusahaan memerlukan perbaikan, akan disampaikan terhadap hasil analisa tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk yang bagian keempat, itu adalah insentif alignment, atau bagaimana caranya bisa terjadi pemerataan insentif. Artinya ada sebuah hubungan yang baik antara supplier dengan TUI Group, dalam artian bagaimana supplier ini bisa tetap menjaga environment mereka agar tetap menarik gitu. Itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana caranya kualitas-kualitas yang di-serve oleh supplier, baik itu airlines ataupun ship-nya, ataupun kualitas sang tour guide-nya, ataupun kualitas orang-orang yang menjaga environment di destinasi tersebut, itu bisa terjaga. Artinya TUI juga punya standar bagaimana supplier itu bisa menjaga bagaimana supplier bisa tetap menjaga kualitas environment-nya sesuai standar tersebut, atau mungkin bahkan meningkatkannya. Nah, timbal baliknya adalah TUI juga mengadakan semacam reward ataupun program reward bagi supplier-supplier yang bisa meningkatkan atau menjaga performanya sesuai standar ataupun justru meningkatkan kualitas tersebut. Jadi ada namanya evaluasi setiap mungkin berkala ya, entah setiap bulan ataupun setiap tahun. Nah, itu nanti akan dievaluasi, siapa yang mendapatkan poin hasil evaluasi tersebut akan mendapatkan program. Nah, di sini akan mendapatkan reward. Kalau di sini TUI namanya TUI Environment Champion. Gitu. Nah, itu yang menjadi pola komunikasi bagaimana para supplier ini yang bermitra dengan TUI itu dapat menjaga kualitasnya dengan adanya insentif. Jadi tidak hanya insentif itu diberikan sebagai upah saja hadirnya atau pembagian insentif, tapi insentifnya juga dibagikan secara merata. Dan tidak hanya merata, tapi bagaimana insentif itu bisa dialokasikan khusus untuk bagaimana meningkatkan kualitas seluruh supplier ini yang berada dalam di dalam supply chain secara keseluruhan. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana caranya
sebuah supply chain management dalam tour industry ini itu dapat menjaga sustainability-nya. Itu yang pertama. Nah, bagaimana cara menjaga sustainability-nya? Tadi sudah dijelaskan secara keseluruhan, baik itu bagaimana menjaga supply chain-nya, ataupun menjaga aset-asetnya, ataupun juga menjaga mitra-mitranya secara keseluruhan. Nah, ini artinya bagaimana TUI itu bisa, TUI itu sebagai tour operatornya, itu memiliki kapasitas atau kapasitas kepemimpinan untuk dapat memiliki tanggung jawab yang besar sebagai tour operator untuk menjaga seluruh mitranya, baik itu dari pendistribusiannya atau marketingnya sampai ke tahap hotel, resort, ataupun destination management, ataupun tadi airline atau shipping industry yang bermitra dengan TUI Group. Demikian yang bisa kelompok 3 sampaikan. Terima kasih banyak.